Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, baik Bu. Syukurlah. Kita sebelum memasuki materi kita pada hari ini ya, isi absensi terlebih dahulu ya. Putri Selviana. Hadir, Bu. Baik ya. Madonna. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir Bu. Baik. Hari ini alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses pembelajaran kita ya, meskipun melalui via online ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Masih Bu, kemarin kita bahas tentang cerpen. Ya, benar sekali ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi cerpen. Kira-kira ada yang masih ingat materi cerpen itu tentang apa? Apa? Prosa, berbentuk prosa, Bu. Cerita yang berbentuk benar prosa. sekali ya. Ya, Putri Selviana benar ya, dan Maruna juga benar tadi. Baik, kita kemarin sudah membahas mengenai materi cerita pendek. Hari ini kita akan membahas mengenai materi apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu ya? Tahu. Belum Bu. Ibu akan memberikan kata kunci untuk materi kita pada hari ini ya. Nah, ketika ada suatu kegiatan atau suatu acara, maka ada seseorang yang mengarahkan atau menjadi pemimpin dalam acara tersebut. Dan terdapat beberapa pihak di mana pihak tersebut akan bisa memberikan sanggahan, argumentasinya, bahkan pendapatnya. Itu biasanya disebut dengan materi apa? Debat, Ada yang Bu. tahu? Debat. Ya, benar sekali ya. Kita hari ini akan membahas mengenai materi debat. Nah, baik, silahkan host share materinya ya, biar semuanya bisa membaca secara langsung PowerPoint yang akan kita bahas mengenai materi kita hari ini. Baik ya, di sini sudah ada PowerPoint yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini ya. Silahkan kalian perhatikan ya. Nah, kita hari ini akan memasuki materi mengenai debat ya. Ada yang tahu debat itu apa? Saya, Bu. Ya, Melina, apa Melina? Debat tuh saling bertukar pikiran, Bu. Ya, benar sekali ya, saling bertukar pikiran. Ada yang lain? Saling mengemukakan pendapat. Ya, benar sekali ya, Tarisa. Baik ya. Kedua teman kalian tadi memang benar ya. Jadi saling bertukar pikiran, saling mengemukakan pendapat itu benar sekali. Nah, di sini dalam materi kita pada hari ini ya, kita harus mengetahui debat apa sih sebenarnya ya. Baik, next. Nah, debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda ya, antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, dalam artian debat di sini bertujuan untuk mendapatkan suatu sudut pandang yang baru ya, dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, jadi kalau kita di dalam sebuah acara debat, maka di sana akan ada pihak-pihak yang saling mengutarakan atau menyatakan pendapatnya ya, atau menyampaikan argumentasinya. Maka di antara pihak yang satu dan pihak lainnya itu bisa menerimanya. Next. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu debat, kita harus mengetahui ciri-cirinya yang seperti apa. Jadi yang pertama itu terdapat dua pihak, yaitu pro dan kontra ya, yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang dimana pihak pro itu biasanya disebut dengan pihak atau tim pendukung ya. Sedangkan kontra yaitu pihak yang menentang ya. Nah, jadi di antara kedua belah pihak itu akan saling beradu atau menyampaikan pendapat dan argumentasinya masing-masing ya, atau lebih sering disebut dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ciri-cirinya ya. Adanya pihak yang bertugas mengarahkan jalannya debat.
Nah, biasanya ini disebut dengan seseorang yang bisa mengarahkan atau memimpin jalannya acara tersebut ya. Biasanya ini disebut dengan moderator. Nah, yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Jadi di dalam acara debat tentunya akan ada topik atau isu yang akan diperdebatkan oleh masing-masing pihak atau tim yang ada di dalam acara debat tersebut ya. Nah, selain itu juga ya, yang keempat itu seharusnya ya terdapat argumentasi yang disampaikan. Jadi dari masing-masing pihak itu akan ada argumentasi yang disampaikan ya, baik itu pendapatnya atau sanggahan dari masing-masing pihak ya, baik itu pihak pro maupun pihak kontra. Nah, selain itu juga kalau ada pihak pro atau pihak kontra, maka ada juga pihak netral. Apa itu pihak netral? Ada yang tahu? Yaitu pihak pihak penengah ya. Ya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya itu ada struktur debat ya yang harus kita ketahui. Jadi dari ciri-ciri yang ada di dalam teks di dalam acara debat, maka kita harus mengetahui struktur debat ya. Di sini sudah ada pengenalan ya. Jadi pengenalan ini ya di dalam struktur teks debat itu yang pertama ya, Bu sudah menyiapkan contoh dari teks debat ya yang akan kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama ya. Silahkan kalian lihat contohnya ya pada file yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kita tadi ya. Jadi di sana ada pengenalan ya, struktur pertama. Pengenalan ini adalah di mana ada seorang moderator ya yang akan menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan kedua belah pihak, baik itu pihak kontra maupun pihak pro, dan juga ada pihak netral ya. Nah, seorang moderator ini bertanggung jawab atas berjalannya diskusi ataupun acara debat tersebut ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penyampaian argumentasi ya. Di dalam contoh yang Ibu sudah bagikan ya di grup itu, coba kalian baca dan amati ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Bu sudah memberikan contohnya ya. Kalian sudah mengamatinya? Sudah, Bu. Ya, benar sekali ya. Coba Melina, di sana sudah ada contoh teksnya. Kira-kira teks tersebut memperdebatkan masalah apa? Full day sekolah, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi dari contoh yang sudah Ibu berikan itu mengenai full day sekolah ya. Nah, coba Madonna bacakan contoh yang disampaikan oleh penyampaian argumentasi pada struktur yang kedua. Baik, Bu. Nah, penyampaian argumentasi yang pertama, tim afirmasi. Kami sebagai pihak yang afirmasi yang bertujuan memutuskan pemerintah mengenai penerapan full day di sekolah. Beberapa bahwa hal tersebut dinilai sebagai hal yang baik. Sedangkan tim oposisi, kami dari tim oposisi menolak ketetapan tersebut. Penerapan full day school perlu dipikirkan secara matang sebagai anak-anak. Mereka juga membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri sendiri dan bersosialisasi dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat di luar jam sekolah. Nah, kita tadi sudah mendengarkan dari teman kalian ya mengenai penyampaian argumentasi, di mana penyampaian argumentasi ini yaitu suatu pendapat atau sanggahan yang bisa disampaikan oleh berbagai pihak ya, baik itu pihak afirmasi, pihak oposisi maupun pihak netral. Nah, selanjutnya itu ada debat ya. Nah, bagian inti dari acara debat tersebut pada saat melakukan debat ya, pihak pro atau pihak kontra ya akan saling memberikan sanggahan ya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Dan ada juga tim netral itu sebagai pihak penengah ya. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu ada simpulan. Nah, simpulan ini adalah hasil debat oleh pihak yang mengikuti acara debat tersebut ya. Bisa juga berupa sanggahan maupun pendapat yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penutup. Jadi penutup ini adalah bagian terakhir ya. Jadi seorang moderator bisa memberikan kesimpulan ya dari hasil
terhadap keseluruhan ya, atau hasil yang disampaikan oleh berbagai pihak tadi. Di sini sudah ada unsur-unsur debat ya. Yang harus kita ketahui itu ada 3. Jadi yang pertama itu mosi. Nah, mosi ini adalah unsur pertama di dalam debat ya. Jadi yang harus dipahami adalah sebagai topik atau isu yang diangkat dalam debat itu sendiri. Nah, yang seharusnya di dalam mosi ini ya bisa menentukan sikap dari setiap pihak atau tim yang sedang melaksanakan debat ya, agar bisa menghasilkan pihak mana yang akan mendukung serta pihak mana yang akan menentang ya. Nah, yang kedua tim debat. Nah, tim debat ini sendiri ya terdiri dari 3 pihak yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi ada pihak afirmasi, pihak yang mendukung ya, atau sering sekali disebut dengan pro ya, atau tim pro ya. Nah, yang kedua itu ada pihak oposisi. Di sini juga disebut dengan pihak yang menentang atau sering disebut dengan tim kontra. Nah, yang ketiga itu pihak netral. Jadi pihak netral ini sering sekali disebut dengan pihak penengah ya. Nah, selanjutnya itu ada partisipan ya, yang 3 di sini. Jadi penonton atau juri. Nah, penonton atau juri ini ya adalah seseorang yang bisa menilai bagaimana pihak-pihak yang sudah ada di dalam sebuah kegiatan debat tersebut. Selanjutnya itu moderator. Nah, moderator ini berperan sebagai seorang yang memandu atau pemimpin jalannya acara debat tersebut ya. Dia bisa mengarahkan dan bisa memimpin acara tersebut dengan baik ya. Selanjutnya yang ketiga itu notulen. Nah, notulen ini adalah menulis kesimpulan. Jadi dari keseluruhan acara debat tersebut, maka seorang notulen inilah yang menulis atau mencatat semua kesimpulan dari pernyataan umumnya atau sanggahan, baik itu pendapat dari masing-masing pihak ya. Yang terakhir itu ada manfaat debat ya. Manfaat debat di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama itu adalah melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat. Jadi di sini debat ini kalau kita sebagai seorang siswa tidak berani menyampaikan pendapat, maka kita tidak bisa ya mengikuti kegiatan dengan baik. Kalau kita mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapat, maka kita bisa mengajukan apa yang ada di dalam hati kita, atau kita bisa mengajukan argumentasi kita kepada pihak-pihak yang mungkin akan memahami apa yang kita ketahui ya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, melatih cara berpikir yang kritis, logis, dan juga tangkas ya. Jadi cara berpikir kita ini akan diasah ya. Bagaimana cara kita menjawab, bagaimana kita cara menentang, atau bagaimana kita mengajukan pendapat, di sana kita dilatih. Yang ketiga itu menambah wawasan dan pengetahuan yang luas. Jadi di sini manfaatnya sangat besar ya. Tidak hanya menambah wawasan, namun juga menambah pengetahuan kita secara luas dan mendalam. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini ya. Sini ya, jika ada pertanyaan atau yang masih belum paham bisa ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Baik. Melina Ramalasari mau bertanya apa? Jika salah satu unsur-unsur di dalam acara debat tidak lengkap, misalnya tanpa seorang moderator, apakah acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Baik. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan Melina ini sangat bagus ya, mengenai kalau misalnya salah satu unsur debat ya ataupun struktur debat itu sama saja ya, harus ada seorang moderator. Jika seorang moderator itu tidak ada di dalam acara debat, maka bisa dikatakan atau bisa kemungkinan bisa terjadi juga acara debat itu bisa tidak berjalan dengan lancar atau tidak bisa berjalan dengan baik ya. Mengapa? Karena seorang moderator itu tugasnya penting ya di sini. Tanpa seorang moderator maka sebuah acara yang mengarahkannya tidak ada akan yang memimpin acara diskusi itu dengan baik ya. Maka seorang moderator itu sangat penting di dalam sebuah acara debat. Mungkin itu saja ya. Untuk yang lainnya semoga bisa dipahami materi kita pada hari ini ya. Ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, kalian silahkan buat kelompok 4 orang ya. Ajak teman-teman kalian yang tidak masuk juga ya. Jadi 4 orang ini kalian bagi 2 kelompok atau 2 orang ya. Dan sisanya itu menjadi tim netral. Jadi ada tim oposisi, tim afirmasi ya, dan juga tim netral. Kalian bagi kelompok ya, kan langsung praktek. Jadi kita harus bisa memahami materinya dan kita juga bisa melakukannya secara langsung ya. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.